Kalau untuk dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun Desember itu, yang saya lihat memang akan ada sebuah bencana, tapi lebih kepada elemen yang air dan tanah, atau ada tanah longsor, seperti itu. Yang biasanya kita sudah suka prediksi ternyata bukan daerah yang itu, gitu, jadi tempat yang baru. Itu saya sudah mendapatkan sinyal-sinyal tersebut sampai menimbulkan korban. Mungkin saja sudah mulai melanggar daripada kesakralan daerah tersebut. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Jadi kalau untuk dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun Desember itu, yang saya lihat memang akan ada sebuah bencana yang cukup besar. Tapi lebih kepada elemen yang air dan tanah, seperti itu. Cuman bukan yang seperti tsunami besar, itu bukan. Tapi mungkin seperti banjir bandang, atau ada tanah longsor, seperti itu. Dan wilayahnya itu memang kita, yang biasanya kita sudah suka prediksi, ternyata bukan daerah yang itu, gitu. Jadi tempat yang baru. Jadi kalau untuk kondisi dari alam sendiri memang sudah ada yang tua, jadi memang sudah waktunya seperti itu. Tapi lebih banyak itu disebabkan karena ulah manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa memang itu terjadi itu memang sudah seperti seharusnya, tapi efeknya itu lebih banyak disebabkan oleh manusia. Kalau untuk kesadaran, sepertinya sih memang sudah mulai ada kesadaran, cuman belum yang begitu besar. Makanya itu tetap terjadi nih kejadian bencananya. Tapi nanti setelah hal itu terjadi, baru tuh mulai terketuk hatinya bisa melakukan yang lebih besar lagi untuk pencegahan bencananya. Jadi kesadaran itu terbentuk secara maksimal setelah terjadi. Kalau untuk tipsnya nih, kalau untuk bencana alam kan memang itu adalah dari Tuhan ya. Kita memang tidak bisa mencegah secara besar gitu. Cuma lebih kepada kita lebih mawas diri, banyak berdoa, dan mengurangi tindakan-tindakan yang bisa memberikan efek buruk terhadap lingkungan. Contoh, buang sampah sembarangan, kemudian kita tidak peduli dengan lingkungan, terus kita juga tidak terlalu memikirkan orang lain terhadap dampak apa yang kita lakukan. Ini lebih kepada kita tuh jangan mikirin diri sendiri aja gitu, kita pikirin juga orang lain. Itu saya sudah mendapatkan sinyal-sinyal tersebut. Walaupun secara teknis dihubungkan pasti ada yang berhubungan entah dengan alam, berhubungan dengan teknis, atau yang kejadian yang terbaru sampai menimbulkan korban. Kalau kita hubungkan dengan logika, pasti bisa dilogikakan. Namun menjadi pertanyaan, kalau segala hal kita hubungkan dengan logika, itu tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena ada energi-energi yang tak kasat mata. Saya sudah merasakan dan bahkan saya sudah sempat memberikan saran, saya sudah sempat mengajak diskusi. Namun ya sekarang kita harus tahu itu semua banyak oknum ya. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang mungkin saja sudah mulai melanggar daripada kesakralan, melanggar daripada taksu-taksu daerah tersebut.
Saya melihat ini ada sebuah gambaran bahwa adanya beberapa hal yang cukup diwaspadai. Oh, saya melihat ada gempa tapi tidak terlalu besar. Ada gempa tapi tidak terlalu besar. Ya, jadi sebuah prediksi ini kan sebenarnya adalah pesan-pesan semesta. Jadi tujuannya kita adalah untuk mewaspadai, bukan kemudian untuk menakut-nakuti, tidak. Justru dengan pesan-pesan ini kita bisa mewaspadai. Ya, bagi pemirsa yang nonton acara ini, kita bisa mewaspadai. Ya, karena ada pesan-pesan elemen kayu itu kan ketika masuk ke elemen geni atau elemen api itu akan menghasilkan pertiwi atau tanah ya. Nah, di sini kan simbolnya adalah peleburan, simbolnya adalah simbol daripada peleburan. Jadi pada tahun 2025 dan 2026 saya sarankan kepada masyarakat kita mulai mulat sarira atau mulai kita mawas diri, koreksi diri, introspeksi diri, karena nampaknya energi-energi pertiwi akan mulai memfilter atau mulai memperlihatkan yang baik akan nampak baik, tapi yang buruk akan nampak semakin buruk. Jadi akan kelihatan hal-hal yang disembunyikan, hal-hal yang nampaknya selama ini tersembunyi itu akan muncul. Tabiat-tabiat manusia itu akan muncul. Yang baik itu baik, yang buruk akan benar-benar terlihat buruknya. Dan untuk bencana alam sendiri masih tetap akan terjadi. Karena memang ini fasenya panjang, nggak cuma setahun aja. Rupanya manusia itu masih belum perlu diberi lagi kesadaran yang besar, karena bencananya tetap akan terus ada. Yang berhubungan dengan api. Jadi seperti gunung meletus, erupsi, seperti itu, panas, angin. Kalau korban jiwa itu pasti ada, terutama yang erupsi gunung, karena itu melibatkan daerah yang cukup padat di sekitarnya. Kalau yang saya lihat itu di wilayah Indonesia, dari Pulau Jawa bagian timur sampai dengan ke ujung bagian timur. Jadi kalau tengah kan Jawa Tengah nih, tapi ini agak sebelah timur tapi sampai ke ujung Indonesia Timur. Kalau yang melibatkan korban yang banyak itu tidak terprediksi, tiba-tiba aja. Karena kan tadi Q point-nya adalah yang kita sangka itu biasa terjadi, ternyata enggak, malah yang kita nggak pikir itu akan terjadi malah kejadian. Bahwa para praktisi itu adalah sering sekali mendapatkan kode-kode alam dari Yang Maha Kuasa. Jadi apa yang kami sampaikan ini bukanlah menakut-nakuti, tetapi untuk mengantisipasi agar semakin minimnya kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi tugas kami adalah menyampaikan pesan-pesan semesta kepada pemirsa. Untuk apa? Untuk menjadi kewaspadaan di kemudian harinya.